Saudara-saudari terkasih, hari ini Senin tanggal 16 September tahun 2024 bertepatan dengan keagamaan Nabi. Kami dari rapat MSF nomor 1 Yogyakarta berkesempatan untuk umum dan kapasitas 10 penumpang dengan biaya 350.000 yang satu kali terletak kami pesan lebih dahulu. Arah Pemelo penuh ceria. Dan naik angkot mobil satu ke Pemelo, kan satu naik angkot keren. Perjalanan dari rest area menuju ke parkir Rumah Singgah Maria belum membutuhkan waktu kira-kira 15 menit dengan kondisi jalan yang mulus, namun dengan adanya tikungan-tikungan tajam, penurunan serta tanjakan-tanjakan yang cukup ekstrim. Pemandangan cukup indah. Kiri kanan terlihat persawahan, ladang, perbukitan. Ini setelah sampai di pertigaan agak belok kanan. Di sini ada satu kendaraan kami yang salah. Kita tidak kuat nanjak sehingga kami para penumpang harus turun dan jalan kaki kira-kira 500 meter, lumayan sampai dan kosong. Dalam situasi seperti ini kita memang harus membutuhkan kendaraan yang benar-benar fit dan juga pengemudi yang handal yang sudah terbiasa melewati jalur ini. Oh, langsung makan bebas, peta. Makan sekarang aja, Om ya? Iya, makan sekarang aja. Nanti kalau naik di sana sudah bebas mereka. Ya. Biasanya kan Katarina dari Siena, kita sini Katarinanya dari sini. Ibu tahu tak? Video.
video. Dari Brebes, dari Purbalingga. Mobil ya mereka ya. Pakai bis juga aku turun di bawah. Nggak tahu di pakai satu ya. Tahu beberapa pakai bis. Kalau HIS bisa langsung aja. Monggo putar, Chris. Aku kekakan senangnya nanti benar malah. Iya, buat yang mewakili di Kepan. Belum tadi. Tapi kudu setok nyalon. Kalau sejarah Jerman kok. Enggak, tenang aja, Bu. Ini offset di bawah.
Hai, Pak Nagar. Ayo masuk. Dia udah berkali-kali kesini kok. Seperti jalannya. Pernah. Udah nggak kuat? Iya sama-sama. Yuk. Nanti. Oke, siap. 1, 2, 1, 2. Sini. Tuyul ni mau foto.
Yuni bablas. Mbak Yun. Wis jejer aku meneh. Dasare kok kae. Jejer Dasawati. Dasawati nomor 10. Dasa Aku Hendang nomor 10 Dasawati. Wisma. Pula atas kedua Romo Gembala kita yang sudah 2 tahun berada di antara kita, saling mencinta, saling mendukung dengan kita. Dalam misa ini ada kolektor, nanti kolektor akan kita tinggal kita persembahkan untuk pengembangan di sini. Ini namanya Taman Getsemani, bagian dari Rumah Singgah Maria. Monggo Bu Yanti, kami mohon bantuan untuk di surga, sebab mereka mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia sehingga kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Saudara dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo Bapak Ibu dan Saudara, sudah dikasih Tuhan, selamat sore berkah dalam. Bersama kita pada kasih ini, kita mengucap syukur atas penyertaan dan kasih karunia berkat yang boleh kita terima dari Tuhan. Di awal, ya, pagi, dan sekarang, dan perjalanan pun juga kita merasakan sentuhan rahmat Tuhan, keindahan alam semesta ini, ya, spiritual dan Kristus dan martir pula. Semoga keteladanan iman mereka memberikan kekuatan bagi kita bersama, semakin setia dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita yakin bahwasanya Allah menyertai kita, dan kita yakin pula bahwasanya kemenangan karena jalan dan hidup tujuan Kristus akan dilimpahkan pula kepada kita dalam kehidupan yang kekal. Kini marilah kita siapkan bersama dalam tobat kita. Kita nyatakan bersama atas kesalahan dan dosa kita, agar kita pantas kami kasih yang saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, Engkau telah memberi umat-Mu Santo Cornelius dan Santo Cyprianus, gembala yang giat dan martir yang perkasa. Kami mohon agar dengan pengantaran mereka, kami dikuatkan dengan iman dan ketabahan, dan menyumbangkan karya sebesar-besarnya bagi kesatuan gereja. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, hidup dan bertahta Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dalam hal mengatur yang berikut ini, aku tidak dapat memuji kalian, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, melainkan keburukan. Pertama-tama, aku mendengar
bahwa apabila kalian berkumpul sebagai jemaat, dan bimbinglah kami Tuhan, hidup seturut sabdamu. Tuhan, cairkanlah hatiku yang berguna. Haleluya, 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 haleluya. Begitu besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya akan Dia memiliki hidup abadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras, hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya katanya, sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu, aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, pergi, maka ia pergi. Atau kepada yang lain, datanglah, maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia pun mengerjakan. Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpuji
Poinnya pada bacaan Injil dari Lukas itu mau mengajak saya dan Anda untuk belajar dari iman seorang perwira, ya. Ini pasti perwiranya perwira Romawi karena konteksnya kan waktu itu bangsa Yahudi itu dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi perwira ini. Poin yang pertama, saya ingin mengajak kita sekalian untuk belajar dari perwira ini. Yang pertama soal kerendahan hati. Hebat ini. Dia seorang perwira loh ya. Dia mempunyai pangkat lebih tinggi, namanya perwira. Ya kalau dikategorikan di bangsa kita TNI gitu ya, perwira itu ada perwira pertama, perwira menengah, pamen, perwira tinggi itu pati. Namanya perwira itu udah punya anak buah, sudah punya ajudan. Seorang penjajah, tetapi mempunyai relasi yang begitu dekat dengan orang Yahudi, orang yang dijajahnya. Dia banyak membantu terkait kehidupan orang Yahudi. Salah satunya disampaikan oleh Injil Lukas adalah membangun, ya, membantu dalam pembangunan sinagoga di Kapernaum. Istilah Lukas yang dipakai adalah dia banyak membantu menanggung pembangunan rumah ibadat. Hebat loh, ya. Orang penjajah kok mau membantu orang yang dijajah. Konteksnya yang orang Belanda itu lah, atau Jepang ya, kan biasanya harga dirinya kan lebih tinggi, tapi dia mau berbaur. Dia mau berbaur dengan orang Yahudi, orang yang dijajah. Bahkan dia berani meminta tolong kepada orang-orang tua-tua Yahudi. Salah satu contoh. Oh, romonya tuh ingin ini. Kadang-kadang ada umat yang tiba-tiba jahit baju. Dari mana tahu ukurannya? Itu salah satu bagaimana umat sebagai domba itu membawi gembalanya. Kode supaya semakin banyak umat yang memberikan kepada kami. Tapi memang sungguh kami berdua mengaku dan merasakan betapa umat luar biasa. Ya perhatiannya luar biasa. Sampai kadang-kadang kami itu bingung. Mau dikemanakan makanan itu baru makanan itu. Ya, belum lagi yang lain, sapaan dan juga apapun juga. Itu salah satu wujud betapa berbahagianya kami. Kalau seluruh umat membawi gembalanya, itu kami akan buka minimarket. Senek. Itu satu poin. Kamu tadi berapa poin? 2. Aku 3. Poin yang kedua, saya mau katakan bahwasanya Yesus itu seorang nasionalis sejati. Luar biasa. Apa hubungannya dia berbuat baik dengan seorang perwira Romawi? Tidak ada kaitannya. Dia bahkan mengatakan, jangan, aku tidak ada hubungan dengan kamu, apalagi kamu menjajah bangsaku. Tapi ketika orang yang mengatakan, bangsa kita telah dibantu. Lihat, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai juga orang Yahudi pastinya. Maka membantu mereka juga membantu saya. Ya. Maka saya pun juga perlu membantu demi nasionalis bangsa itu ke orang lain. Meskipun tidak ada hubungan sama sekali. Kita mungkin mendengar kisah kita sebagai warga negara kerajaan Allah. Luar biasa sekali. Dan fakta memperlihatkan itu. Bagi mereka yang beberapa waktu yang lalu ikut misa Paus di GBK, ya, lihat persaudaraan kasih, cinta yang tanpa batas sangat dirasakan. Tidak lagi melihat kamu dari mana, tapi kita dipersatukan sama oleh Yesus sendiri. Sehingga memberikan, ya kata Roma Andreas pernah cerita, Roma kena tanggor minyak api, ya apa namanya, rokoknya diambil ya. Nah, tapi dia dapat bisa rokok juga. Karena dapat dari rekannya ya, teman yang lain. Tidak membedakan siapa A dan B. Yang persatukan siapa? Yesus. Ya. Persaudaraan sejati, itulah yang terjadi. Nasionalis sebagai warga kerajaan Allah pun seharusnya Anda dan kita miliki. Kita dipersatukan satu sama lain oleh Yesus, Tuhan kita.
Maka bantuan pertolongan kita tidak lagi membedakan sokok A dan B. Pokoknya bodoh-bodoh seiman. Itu yang pertama. Kalau diperluas lagi nasionalis kita adalah Allah sendiri. Maka bantuan pertolongan kita seharusnya pun juga sifatnya seperti ditandaskan oleh motivasi seperti itu. Ya. Apa yang persatukan? Kita tidak lagi membedakan, membandingkan, tapi lebih kepada karena dia orang beriman Katolik, misalkan orang yang seiman dengan kita. Kalau mendebat lagi, dia orang yang baik, yang telah membantu begitu banyak orang, maka kita pun membantu orang. Maka bersyukurlah, berbahagialah kita bila mana kita dianugerahi berkat yang berlimpah oleh Tuhan dan kita bisa membantu orang lain. Tidak pernah akan sia-sia bantuan kita kepada siapapun itu. Pasti suatu ketika berkat itu pun juga akan dilimpahkan kepada kita. Mungkin bukan kita sekarang ini, boleh katakan tadi, tapi juga kepada anak, cucu, saudara, dan sebagainya. Ya. Supaya tidak lebih daripada 2, kita sama-sama. Dia 2, 2 cukup ya. Karena kalau 3, pastor kepalanya okahnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Itu jelas ya. Saya menambah yang sudah jelas oleh Roh Manggeras, saya tambahi, tambah bingung atau tidak selesai. Tapi yang jelas, cobalah kita melihat, kita menyadari bahwa kita dipersatukan, ya nasionalis kita adalah kerajaan Allah itu, warga kerajaan Allah. Yesus yang menjadi pusat pemersatu kita, Yesus yang menyatukan kita, dan Yesus yang memberkati kita. Amin. Amin. Apa? Yesus itu tadi. Oke. Jelas, jangan lupa yang tadi yang awal ya, bahwasanya Berbau. Membaui. dan kemudian doanya mana? Ini Romo, untuk yang tadi mengendus tadi, kalau bukan dari kita, dari siapa? Oh. Iya, betul. Memang harus kita yang mengendus. Romo itu harus kita. Dan kita Ya, selama ini yang mengendus, ya kebanyakan umat Mino pasti. Tapi dari luar Mino, gara-gara kami live streaming juga tindus-endus. Endus yang baik dan endus yang jahat. Terima kasih bahwasanya selama ini kami sungguh mendapatkan berkat berlimpah ketika kami sadar, untuk buahnya habis tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba ada yang kasih buah, ya ada yang kasih macam-macam itu. Banyak hal yang kami dapatkan. Ya, berkat itu berlimpah untuk kami. Dan kami pun juga akan sejauh kami tidak asam urat dan Sinai, ya kami akan belajar untuk juga sama-sama mengendus. Mari kita belajar saling mengendus. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita dengan harapan permohonan kita. Kita lanjutkan dengan doa kita. Kalau Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur dan berbahagia atas kelimpahan berkat yang boleh kami rasakan. Sungguh segala anugerah itu kami terima dalam persahabatan, kasih dan persaudaraan di antara kami. Kau jaga dan Kau lindungi kami dalam perjalanan hingga saat ini, dan Kau berkati pula apa yang menjadi harapan kami, khususnya dalam doa-doa ini kami panjatkan kehadirat-Mu. Marilah kita berdoa, umat dimohon menjawab. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa bagi para pemimpin gereja kita yang menemani kita dalam perjalanan iman, Bapak Paus kita Fransiskus, para uskup, para imam, terutama Romo Gembala kita, Romo Sadana MSF dan Romo Anggras MSF, para diakon, dan banyak saksi iman dan kasih. Marilah kita berseru. Pada hari-hari ini, ketika harapan kita sedang dibangkitkan kembali, marilah kita, kerabat MSF, memohon kepada Tuhan rahmat untuk mengubah pikiran dan hati kita. Keinginan dan harapan kita menjadi lebih baik, tekun dalam doa dan karya. Marilah kita berseru. Kita berdoa agar kita dijauhkan dari penyakit dan kejahatan di semua tempat pendidikan, lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, harapan Kristiani terwujud dalam iman dan amal,
sebagai tanda-tanda kedatangan Yesus. Marilah kita berseru. Jadikanlah kaum muda berani menjawab panggilan hidup membiara dan imamat yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam hati mereka, sehingga gereja bisa melayani umat dan masyarakat lebih baik dan meluas. Marilah kita berseru. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi mereka yang menderita karena bencana alam, karena ketidakadilan, penindasan dari sesamanya, bagi orang sakit, orang tua, dan semua orang yang menderita penderitaan mental dan fisik, sehingga mereka bisa bersuka cita. Marilah kita berseru. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga bagi para romo, bruder, dan frater MSF. Semoga Allah yang Maha Baik mengaruniakan mereka kesehatan, sukacita, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam tugas dan panggilan mereka. Biarkanlah kehadiran mereka menjadi berkat bagi semua orang. Marilah kita berseru. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Berapa hektar ini? Sekali ya Allah. Terima kasih.